Ada satu orang kaya di Saudi, dia ini 10 tahun tidak puasa Ramadan. 10 tahun. Orang kaya. Bagaimana caranya supaya orang tidak soroti dia? Karena dia orang kaya di Saudi. Dia setiap kali mau tiba Ramadan, kayak kita begini akhir Syaban, dia ajak istri sama anak-anaknya berangkat ke Eropa, liburan. Supaya ada uzur, musafir. Dia pulang setelah Idul Fitri. Jadi nggak ada puasa. Orang juga tidak banyak tanya dia, mungkin orang pikir dia puasa di sana, padahal sebenarnya tidak. Dan dia pergi ke negara Eropa, karena negara kafir, mungkin sedikit orang Islam, gitu. Setelah 10 tahun, Allah uji dia dengan penyakit. Ini kisah nyata. Allah uji dia dengan penyakit, kena sakit di perutnya, setiap datang kejang-kejang, kesakitan. Dia nggak bisa obati. Dia pakailah harta dia yang ada, datangi semua dokter spesialis penyakit dalam, seluruh dunia didatangi sama dia. Karena orang kaya. Berobat sana, berobat sini. Dokter-dokternya tidak ada yang temui penyakitnya. Subhanallah, sampai hampir setahun dia berobat. Di tahun ke-11 ya, 10 tahun dia tidak puasa Ramadan. Di tahun ke-11 ini hampir 1 tahun dia berobat sana sini gak sembuh-sembuh. Kalau datang teriak-teriak kesakitan. Terakhir itu, hampir sebelum Ramadan, bulan Sya'ban begini, dia rupanya dengar ada satu dokter spesialis, orang Katolik di Jerman. Ada sedikit saya mau tambahkan kisah di sini. Katolik ini sudah lama dikenal mau masuk Islam, tapi dia lagi tunggu berita besar nih. Apa ini kira-kira mendongkrak dia untuk syahadat? Dia udah pelajari Al-Quran, di lacinya bahkan ada Al-Quran dalam bahasa Jerman. Intinya pada saat itu dia pergi berobat sama dokter itu. Dokter ini periksa, nggak ada penyakitnya ini. Cek secara medis nggak ada, dengan alat tercanggih pun nggak ada. Lalu dokternya tanya, mana dokter-dokter yang pernah kau datangin sama resep-resep obatnya? Dilihatin semua ini nama profesor-profesor dunia yang terkenal. Teman-teman sejawatnya dokter ini tahu semua ini, dokter-dokter ahli di bidangnya. Obat-obat semua ya, obat-obat penyakit perut, vitamin, semuanya ada, dan itu yang termahal semuanya. Maka dokternya bilang begini, kamu agama apa? Dia bilang, saya Muslim. Kata orang itu, ini sebabnya dia taubat ya, dari dokter Katolik ini. Dokternya bilang, setahu saya kamu kan dalam agama Islam ada puasa Ramadan, puasa. Dia rupanya sudah pelajari Islam orang ini kan gitu. Dan itu puasa sebulan kan. Saya sarankan kamu tinggalkan semua resep-resep kamu ini. Sebentar lagi bulan puasa ini kau puasa. Dokter ini gak tahu kalau dia 10 tahun tidak pernah puasa ini. Karena dia sudah kepepet, semua dokter sudah angkat tangan. Dia tiba-tiba tersentuh, ya kenapa saya gak coba terapi puasa. Dia pulang, semenjak dia niat puasa dan taubat, penyakitnya hilang. Sebulan penuh gak pernah kambuh penyakitnya. Dan gara-gara itu dia bertobat. Setelah lebaran, dia lihat tidak ada lagi penyakitnya datang, dia pergi ke dokter itu, dia mengucapkan terima kasih. Dia bilang, dokter, Anda sudah menyadarkan saya kepada agama saya ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya tidak pernah puasa selama 10 tahun. Setelah saya puasa ini saya sembuh. Dokternya keluarkan Quran terjemahan bahasa Jerman dari laci. Saya udah lama mau masuk Islam. Gara-gara ini saya masuk Islam. Syahadat gara-gara itu. Jadi manfaatnya buat kesehatan besar. Makanya kita kalau habis Idul Fitri, biasa makan hari pertama Idul Fitri, makan baru 1 rumah, 2 rumah sudah kenyang. Padahal kalau mau dipikirkan kita sebulan puasa, gitu. Mungkin orang bisa tanda kutip makan banyak di sini, tapi nggak bisa. Seperti mobil, kalau habis diservis, gasnya sedikit saja sudah kencang ya, nggak ada suara. Tapi kalau lama nggak diservis, ya keluar asap hitam, suaranya ribut, segala macam. Nah seperti itulah. Ya. Maka sangat besar manfaatnya buat kesehatan. Maka